1985 sampai 1990. Karakteristik lebar data 32 bit memungkinkan representasi bilangan bulat yang jauh lebih besar, hingga sekitar 4,29 miliar, dan presisi floating point yang lebih tinggi. Lanjut, peningkatan kinerja. Arsitektur mikroprosesor 32 byte yang lebih canggih mencakup register yang lebih banyak, misalnya 8 register serbaguna pada Intel 80386, unit aritmatika dan logika atau ALU yang lebih luas, yang lebih kuat, mampu melakukan operasi 32 byte dalam satu siklus clock. Selanjutnya, ruang alamat memori yang luas. Ruang alamat memori 32 byte memungkinkan mikroprosesor untuk mengakses memori hingga 4 GB atau 4 GB. Ini adalah peningkatan signifikan dibandingkan dengan batasan 1 MB atau MB pada era 16 byte. Lanjut, mode pengalamatan yang beragam. Yang kelima, cache mikroprosesor 32 bit sering kali dilengkapi dengan cache internal, yaitu memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan. Penerapannya, yang pertama, sistem tertanam atau embedded system yang lebih canggih. Mikroprosesor 32 bit memungkinkan pengembangan sistem tertanam yang lebih canggih seperti sistem kontrol, industri, peralatan medis, dan perangkat telekomunikasi. Yang kedua, jaringan komputer. Mikroprosesor 32 bit digunakan dalam perangkat jaringan seperti router dan switch untuk memproses dan mengarahkan data dalam jaringan. Selanjutnya, pengolahan sinyal digital. Mikroprosesor 32 bit juga digunakan dalam aplikasi pengolahan sinyal digital DSP seperti modem, kodek audio dan video, dan sistem radar. Selanjutnya, generasi 1990 sampai 2000. Karakteristik superskalaritas. Arsitektur superskalar adalah inti dari peningkatan kinerja pada generasi ini. Beberapa unit eksekusi, misalnya unit aritmatika dan logika, unit floating point, unit load store, bekerja secara paralel memungkinkan eksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Lebar data dan transisi ke 64 bit. Meskipun 32 bit masih umum, dekade ini menyaksikan awal transisi ke 64 bit. Yang ketiga, ruang alamat memori yang luas. Mikroprosesor superskalar 32 bit terus memanfaatkan ruang alamat memori 32 bit hingga 4 GB. Tetapi arsitektur 64 bit membuka potensi ruang alamat yang memori yang jauh lebih besar hingga 16 GB. Keempat, set instruksi yang kaya. Yang kelima, mode pengalamatan yang beragam. Mode pengalamatan yang bervariasi tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan fleksibilitas. Penerapannya, pertama, komputer pribadi atau PC yang lebih cepat dan lebih mampu. Mikroprosesor superskalar seperti Intel Pentium dan AMD K6 menjadi jantung dari PC generasi baru yang menawarkan kinerja yang jauh lebih baik. Yang kedua, sistem operasi modem yang lebih canggih. Mikroprosesor superskalar memungkinkan pengembangan sistem operasi modern yang lebih canggih seperti Windows 95 atau 98 atau NT. Lalu Linux dan macOS. Ketiga, perangkat lunak yang lebih kompleks dan kaya fitur. Dengan kemampuan yang lebih besar, mikroprosesor superskalar memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks dan kaya fitur seperti aplikasi desain berbantuan komputer atau CAD. Keempat, server dan workstation yang lebih tangguh. Mikroprosesor superskalar juga digunakan dalam server dan workstation untuk menangani beban kerja yang lebih berat dan kompleks. Yang kelima, sistem tertanam embedded atau sistem yang lebih canggih. Mikroprosesor superskalar juga menemukan penerapan
dalam sistem embedded generasi 2000 sampai 2010. Karakteristik 1. Multicore. Arsitektur multicore adalah inti dari peningkatan kinerja pada generasi ini. Kedua, arsitektur 64 bit. Pada periode ini, arsitektur 64 bit menjadi standar untuk mikroprosesor desktop dan server. Yang ketiga, ruang alamat memori yang luas. Arsitektur 64 bit membuka potensi ruang alamat memori yang jauh lebih besar hingga 16 GB. Yang keempat, ruang alamat memori yang luas. Yang kelima, set instruksi yang kaya. Yang keenam, mode pengalamatan yang beragam. Yang ketujuh, perlindungan memori. Dan yang ke-8, cache multi-level. Penerapannya, yang pertama komputer pribadi atau PC dengan kinerja tinggi. Yang kedua, server dan workstation yang lebih tangguh. Yang ketiga, kompilasi awan. Yang keempat, perangkat mobile. Dan yang kelima atau yang terakhir, sistem tertanam embedded system yang lebih canggih. Baik, terima kasih kepada Koplia Sari. Selanjutnya generasi tahun 2010, tahun 2020. Karakteristiknya 1. Saklar nano. Teknologi nano mengacu pada manipulasi materi pada saklar atom dan molekuler nanometer. Dalam konteks mikroprosesor ini, berarti transistor dan komponen lainnya dibuat dengan ukuran yang sangat kecil, memungkinkan jutaan atau bahkan miliar transistor untuk ditempatkan pada satu chip. Yang kedua, peningkatan kinerja. Semakin banyak transistor yang dapat ditempatkan pada satu chip, semakin besar pula daya komputasi yang tersedia. Yang ketiga, konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi nano juga memungkinkan pengurangan konsumsi daya transistor. Transistor yang lebih kecil membutuhkan tegangan operasi. Yang pertama, perangkat mobil yang lebih canggih. Mikroprosesor yang teknologi nano menjadi jantung dari smartphone dan tablet modern. Kinerja tinggi dan efisiensi daya yang ditawarkan memungkinkan perangkat mobil untuk menjalankan aplikasi yang kompleks seperti game 3 dimensi, pemutaran media berkualitas tinggi, aplikasi kecerdasan buatan, dan aplikasi augmented reality. Yang kedua, komputer pribadi atau PC dengan kinerja tinggi. Mikroprosesor dengan teknologi nano juga digunakan dalam PC, desktop, dan laptop untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi daya. PC dengan mikroprosesor ini mampu menjalankan aplikasi yang berat seperti game dan grafis yang sangat detail, perangkat lunak desain grafis, aplikasi pengeditan video, dan aplikasi virtual reality. Yang ketiga, server dan data center. Mikroprosesor dengan teknologi nano sangat penting dalam server dan data center untuk mengenai beban kerja yang besar dan kompleks. Kinerja tinggi dan efisiensi daya ditawarkan memungkinkan server dan data center menjalankan aplikasi-aplikasi enterprise dan komputasi awannya. Saya akan terakhir generasi tahun 2020 hingga tahun 2025 saat ini. Karakteristiknya yaitu yang pertama, integrasi AI. Integrasi unit pemrosesan khusus untuk AI dan ML ke dalam mikroprosesor memungkinkan operasi-operasi yang umum dalam algoritma AI dieksekusi secara jauh lebih cepat dan efisien. Untuk memproses ini dioptimalkan untuk tugas-tugas seperti perkalian matriks, konvolusi, dan aktivasi fungsi yang merupakan inti dari banyak algoritma AI. Yang kedua, 3 dimensi stacking. Teknologi 3 dimensi stacking memungkinkan pembuatan mikroprosesor dengan menumpuk beberapa lapisan chip yang secara vertikal. Setiap lapisan dapat berisi komponen-komponen yang berbeda seperti transistor, CPU, dan GPU, memori atau RAM, atau unit
memprosesan AI NPU. Tiga dimensi stacking meningkatkan kepadatan komponen secara signifikan, memungkinkan lebih banyak komponen ditempatkan pada area yang sama. Ketiga, arsitektur heterogen. Mikroprosesor dengan teknologi AI dan tiga dimensi stacking mengadopsi arsitektur heterogen yang menggabungkan berbagai jenis unit memprosesan dalam satu chip. Arsitektur ini mencakup CPU atau unit atau untuk tugas-tugas umum, GPU untuk memproses paralel, NPU untuk tugas-tugas AI. Yang keempat, memori berkecepatan tinggi. Memori berkecepatan tinggi seperti HBM yang terintegrasi langsung pada chip memungkinkan akses data yang lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat penting untuk aplikasi AI dan ML yang membutuhkan transfer data yang lebih besar dan cepat. Memori berkecepatan tinggi mengurangi bottleneck memori dan memungkinkan unit pemrosesan untuk bekerja dengan lebih efisien. Penerapannya ada 6. Yang pertama, perangkat mobil dengan kemampuan AI. Smartphone dan tablet modern semakin dilengkapi dengan mikroprosesor yang memiliki kemampuan AI. Hal ini memungkinkan perangkat mobil untuk menjalankan aplikasi AI dan ML secara lokal. Kedua, komputer pribadi atau PC dengan percepatan AI. PC mikroprosesor yang memiliki kemampuan AI dapat digunakan untuk mempercepat tugas-tugas AI dan ML seperti penglihatan foto dan video, game dengan grafis yang lebih realistis. Dengan pengembangan aplikasi AI, server dan data center untuk AI. Mikroprosesor dengan teknologi AI dan tiga dimensi stacking sangat penting dalam server dan data center untuk menjalankan aplikasi AI dan ML dalam skala besar. Yang keempat, kendaraan otonom. Kendaraan otonom membutuhkan kemampuan untuk memproses data sensor secara real-time dan membuat keputusan yang cepat dan akurat dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Mikroprosesor dengan teknologi AI dan tiga dimensi stacking memungkinkan kendaraan untuk melakukan tugas-tugas ini dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keandalan kendaraan otonom. Lebihnya mohon dimaafkan. Demi pendek segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.